Hari ini kita mulai pertemuan ketiga ini. Jadi kemarin kita bicarakan terkait dengan terakhir itu terkait dengan tabel kebenaran. Kemudian saya coba kasih tugas tetapi nggak dikumpulkan itu rangkaian seri dan rangkaian paralel gitu ya. Yang ini kemarin saya ulas kembali, ulas lagi, yaitu yang pertama kemarin kita mempelajari dari tabel kebenaran ada 3. Yang pertama and, kemudian or dan not ya. Di mana and itu adalah bernilai benar apabila keduanya benar. Misalkan saya punya contoh yang pertama ini adalah 2 variabel antara variabel A dan variabel B. Maka kalau logikanya n, ini n simbol n ya, maka ketika dua-duanya benar, maka dia benar. Selain itu dia salah, gitu ya. Kemudian untuk or, berarti jika salah satunya benar antara A dan B, maka dia benar. Kalau dua-duanya pasti salah. Oke. Kemudian untuk tidak adalah kebalikan daripada nilai sebelumnya. Misalkan B, berarti A-nya 10, B-nya 01, kebalikan atau not A-nya adalah sebelumnya 1 menjadi 0. Ya, sebelumnya 0 menjadi 1. Itu poin daripada pertemuan yang kemarin. Kemudian kalau kita logika codingnya bagaimana gitu ya. Jadi jika A sama dengan 1, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka A and B sama dengan 1. Selain itu 0 gitu ya. Ini logika dasarnya. Jadi ketika A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya 1. Selain itu dia 0. Kalau dalam coding bisa ditulis if A sama dengan 1 and B sama dengan 1, then A and B sama dengan 1. Else ya. Else sama dengan 0. Nah, logika if dan else ini kalian sudah pelajari di semester 1 ya, ketika kalian belajar terkait dengan selection atau percabangan. Jadi ini if dan else itu akan dipakai di pemrograman dimanapun ya, karena ini adalah logika dasar pasti dipakai semua. If then else. Jadi jika A, kalau di sini berarti dibalik. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A or B sama dengan 0. Selain itu 1. Kita balik. Kalau A-nya 0, B-nya 0, maka 0. Selain itu dia 1. Jadi kita dibalik logikanya gitu ya. Jadi if A sama dengan 0 and B sama dengan 0, then A or B sama dengan 0. Else 1.
Semester 2 ini kalian dapat mata kuliah pemrograman enggak? Kalau nggak salah ada pemrograman 2 ya? Atau pemrograman 1? Pemrograman berbasis web, Pak. Ya, pemrograman berbasis web apa mestinya dapat terkait dengan ini. Kalau nggak dapat nanti kalian bisa pelajari sendiri, nanti saya kasih apa modulnya, nanti kalian bisa pelajari sendiri dasar-dasar daripada apa logika algoritma ya. Di situ ada terkait ini ya. Nanti ada urutan, ada pemilihan, kemudian ada looping atau pengulangan, ada array, ada apa ada searching dan sebagainya. Itu dasar dari pemrograman. Jadi ada teori, ada praktek. Kalau di sebelah atau di TI itu sudah ada, jadi ada praktek terkait dengan logika algoritma. Ya, kalau memang ini nggak ada, kalian bisa belajar sendiri nanti. Ya, kemudian kemarin tidak. Kalah tuh nggak mau lagi, sudah nggak mau lagi tuh. Jadi dan kemarin untuk N ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri ya. Rangkaian seri, Pak. Rangkaian seri. Yang ini rangkaian paralel ya. Ini rangkaian ininya bagaimana? Saya pakai apa ya? Aja. Dan ini rangkaiannya kayaknya sepertinya susah kalau pakai ini. Ya, pakai ini aja. Jadi rangkaian seri. Nah, ini dibayangin lurus lah ya. Ini ada lampu. Dan ini ada saklar. Ini muatan negatif, ini muatan positif. Nah, artinya ketika lampu ini menyala, ini butuh ini harus dihubungkan ya. Misalnya ini ada A, ya ini A, yang ini B. Jadi kalau dihubungkan ini bernilai 1, kalau ini bernilai 1 hubung, ini dihubung, ini baru nyala. Jadi ada, kenapa? Karena ada aliran listrik ke sini. Lampu ini akan nyala karena ada muatan positif dan negatif. Ya, kalau ini terhubung itu bernilai 1 dan B itu bernilai 1. Nah, apabila ini salah satunya 0, otomatis ini kan 0. Kalau 0 ini kan 1 kan ya. Kalau ini katakanlah salah satunya 0 antara A dan B, maka akan lampu ini nggak akan menyala. Berarti dia adalah 0. Jadi nggak ada muatannya. Gitu. Ini untuk apalagi untuk ketika A-nya 0, B-nya 0. Artinya nggak ada yang nyambung sama sekali antara A dan B. Otomatis itu nggak nyala lampu. Nah, itu adalah rangkaian daripada seri. Nah, kalau rangkaian paralel, jawabannya begini nih.
Misalkan sini lampu juga. Ini misalkan A, misalkan B. Ini muatan positif, negatif, ini positif. Lah, kalau rangkaian paralel seperti ini adalah salah satu aja katakanlah nyala. Misalkan terhubung ya, ini 1, ini 0. Ini pasti akan nyala. Karena apa? Karena aliran listrik akan ngalir di atas ternyala. Begitu juga kalau B-nya 1, A-nya 0, makanya listrik akan ngalir dari bawah ini. Maka dia akan nyala. Kecuali dua-duanya 0. Dua-duanya 0 berarti tidak ada terhubung. Karena ini antara A dan B itu tidak terhubung. Nah, kalau A-nya 1, B-nya 1, nah ini akan muatannya kuat ya. Artinya tetap kalau A-nya 1, B-nya 1, ini hasilnya adalah nyala. Kita ingat kalau kita dulu di pelajaran fisika, ini kalau kita pakai baterai ya, perbedaannya 1 sama 0, sama-sama nyala. Tetapi kalau A-nya terhubung dan B-nya terhubung, ini akan nyalanya terang sekali. Begitu ya. Jadi perbedaannya daripada 1 0, 01 sama 11. Kalau 11 lampunya akan terang sekali. Itu kalau pakai baterai. Kalau pakai listrik biasa ya nggak ada bedanya, karena kan muatannya pasti nanti 220 gitu di listrik rumah tangga. Nah, seperti ini barangkali ilmu-ilmu seperti ini kan dipakai di dunia nyata, artinya yang di perumahan kita, di rumah kita itu pakai sistem daripada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi menjadi pertanyaan bahwa kalau teman-teman jurusan teknik ditanya terkait dengan rangkaian listrik atau suruh pasang listrik aja nggak bisa, berarti nggak menjadi pertanyaan. Misalkan yang cowok nanti diminta mertua atau calon mertua tetapi nggak bisa benerin listrik, berarti itu ada sesuatu. Jadi mulai sekarang kalau memang belum bisa ya kalian coba-cobalah praktikum ya. Misalkan bisa praktikum ya, misalkan bikin satu saklar, satu lampu, ya, kemudian 2 saklar. Oh, Agustusnya lagi di asrama sakit. Terus? Iya ada. 2 saklar, 2 lampu. Ya. Kemudian 2 saklar, 1 lampu. Biasanya yang agak sulit yang nomor 3. 2 saklar, 1 lampu. Ya. Ilustrasinya kalau kalian kerja di perusahaan ya, kerja di perusahaan ya, ini ada gedung ya, ada gedung, ya, kemudian lampunya di tengah ya. Kemudian sini ada pintu, sini juga ada pintu ya. Kemudian saklarnya ini sini ada 1, ini ada 1 ya. Kemudian
diminta kalau ini masuk, di sini keluar. Artinya ketika dia masuk, dia nyalain lampu, teklek, ini nyala. Dia akan jalan ke sini. Ya. Dia keluar sini, lampuin ini untuk matiin lampu ini. Begitu juga sebaliknya. Misalkan jarak daripada gedung ini 1 hektar gitu ya, atau 1000 meter. Ya. Ini nyala, kemudian udah nyampe sini posisinya mau matiin di sini. Di sini ada saklar untuk matiin. Nah, coba kalau katalah bisa menggambar rangkaian daripada ini, berarti kalian secara logika untuk rangkaian listrik berarti oke. Untuk satu saklar satu lampu is oke, bisa kayak lampu rumah kita. Kemudian 2 saklar 2 lampu juga sama kayak rumah kita. Ya. Kemudian 2 saklar 1 lampu. Ini yang paling susah. Kalau kalian bisa memecahkan berarti is oke, apa-apa bisa. Itu contoh aplikasi daripada tabel kebenaran yang kita pelajari itu ya. Nanti ini saya akan kirim. Saya sini lagi. Itu untuk penjelasan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk apa penjelasan daripada pemrograman ya ini, pemrograman contohnya ini. Kalau mungkin besok ada waktu kita coba sama-sama gali terkait dengan apa pemrograman kalau memang semester 1 itu sama sekali belum dikenalkan. Misalkan yang sekarang lagi dipakai kan 1 kan ya. Kalian mesti install ini ya. Yang kedua Visual Studio Code. Jadi 2 ini aja udah bisa sebenarnya. Jadi untuk SMPP ini untuk database ya. Database. Ya, ini untuk coding ya. Coding writing untuk menulis daripada coding. Coba nanti kalian lihat-lihat di YouTube. Jadi mulai katakanlah install daripada program ini SAM kemudian Visual Studio Code. Ini yang untuk yang dasar. Kalau mau yang expert lagi ya kalian mesti beberapa software yang bisa diinstal, nanti bisa saya kasih tahu yang selanjutnya. Ini untuk program dasar itu oke. Jadi untuk Visual Studio Code biasanya saya untuk coding writing, kemudian SAM untuk database. Bagaimana caranya tergantung kalian mau ngoprek sejauh atau tidak. Di YouTube itu udah luar biasa. Ya, kalian ikutin ya. Yang saya ikutin itu di YouTube. Sebentar. Yang saya ikutin adalah ini. Saya tunjukin ya. Ini membantu sekali. Kemudian penjelasannya ini. Yang saya ikutin adalah web programming Unpas. Di sini ini ada kalian mau belajar apa juga bisa ya. Ya. Tapi bagi pemula nanti kalian cari yang temanya bagi pemula. Apa-apa yang disiapkan kalian bisa lihat. Biasanya kalau kita lihat, kita praktek itu cepat bisa dibandingkan kita baca buku ya. Kalau kita lihat, kita praktek bisa. Ini program-programnya sudah saat ini ya. Ini pakai Bootstrap 5 gitu ya, pakai Laravel gitu, Node.js itu kita ada semua. Tinggal kalian kalau punya space belajar, kalian tinggal bisa luangkan waktu untuk belajar aja ya. Kembali ke sini.
kemudian untuk yang sekarang kita tambah. Ya. Jadi apa kita tambah adalah not and, not or, kemudian XOR, kemudian not XOR. Terkait dengan apa programming, Illumic itu kan sudah melaksanakan 2 workshop. Tetapi ya tadi yang daftar malah banyak kan kampus lain. Yang kampus daripada STIMI sama Pembangunan itu hanya 2 atau 3 ya itu. Jadi kalau kalian katakanlah punya kesempatan ya ikut aja di workshop di Illumic atau di STIMI sama Pembangunan gitu ya. Oke, kemudian untuk not n ya, yang pertama not n adalah kebalikan daripada n. Jadi hasil daripada n ini kita balik. Jadi 0 yang sebelumnya 1 menjadi 0, yang sebelumnya 0 menjadi 1. Itu untuk not n. Ya. Kemudian untuk not or jadi kebalikan daripada or dibalik. Ya. Sebelumnya 1 menjadi 0, yang 0 menjadi 1. Oke, jadi ada not n, ada not or, kemudian sekarang XOR. XOR itu adalah apabila inputnya atau variabelnya bernilai sama, maka dia bernilai 0. Misalkan 1, 1, ya 0, 0, 0, ya 1. Tapi jika 1, 0, bernilai 1, 0, 1, bernilai 1. Itu untuk XOR. Ya, saya ulang. Untuk XOR adalah jika variabelnya bernilai sama, maka hasil daripada XOR adalah salah atau 0. Selain itu adalah benar. Nah, untuk not XOR adalah kebalikan daripada XOR. Sebelumnya 1 jadi 0, sebelum 0 menjadi 1. Jadi ada not and, ada not or, ada not XOR. Itu dari ketujuh itu dinamakan namanya gerbang logika atau logic gate. Logic gate ada gambarnya seperti ini. Kalian bisa download aplikasinya ya, Livewire. Nah, kalau rangkaian logika ini memang full daripada logic gate atau gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate. Jadi untuk logic gate ini ada 7 juga. Yang pertama gambar seperti ini adalah N. Kemudian gambar seperti ini adalah OR. Kemudian gambar daripada NOT atau inverter ini inputnya 1, keluarnya 1. Ada bundarannya di depan. Ya. Kemudian NOT N ini gambarnya kayak mirip N, tetapi ada bundarannya di depan. Ya, bundaran ini melambangkan NOT tadi, ya ini NOT N. Kemudian not or ini sama seperti or, tapi ada bundarannya ini di depan. Ya. Untuk gerbang XOR
di belakang ada garisnya ditambah 1 garis. Kemudian untuk gerbang not XOR atau XOR X not OR adalah ditambah daripada lingkaran di depan. Nah, tipsnya begini untuk menghafal daripada gambar ini adalah kita hanya menghafal 2. 1, 2. Nah, untuk not itu dikasih bundarannya di depan. Misalkan not N berarti gambar daripada gerbang N dikasih lingkaran di depan. Not OR berarti gambar OR dikasih lingkaran di depan. Untuk XOR itu ada ditambah garis. Untuk not XOR adalah ditambah di depan. Itu terkait dengan gerbang logika. Nah, gerbang logika ini dipakainya untuk sirkuit elektronik. Jadi untuk yang teknik elektro itu pakainya adalah gerbang logika ini. Nah, untuk kita untuk matematika sistem informasi hanya pengenalan saja untuk gerbang logikanya. Ada kalanya gini, lulusan daripada sistem informasi atau teknik informatika itu bisa jadi adalah bekerjanya di bagian misalkan maintenance engineer gitu dia. Seperti saya lama adalah sebagai engineering maintenance yang berhubungan ya tadi seperti ini nih, gerbang logika, diagram blok, kemudian PLC, kemudian mikrokontroller dan sebagainya. Kenapa bisa? Karena ilmu dasarnya sama. Ilmu dasarnya ada yang di gerbang logika ini. Jadi tinggal kita logika kita main atau tidak untuk katakanlah kita untuk desain daripada wiring diagram. Ada pertanyaan silakan. Masih ada 7 menit. Saya akan simulasikan satu daripada soal ya. Soalnya misalkan Y, ditanya Y ini, dan Y ini adalah dari hasil dari operasi daripada gerbang logika ini. Karena ini ada 3 variabel, kita membuat 3 variabel. Ini step pertama. Saya kasih kuning. Ini step pertama. Kemudian kita lihat step yang kedua, A absen, B absen, C absen nggak ada. Cuma ada A absen, B absen. Ini step kedua. Ya. Kemudian step ketiga, A absen plus B absen. Ini step ketiga. Step keempatnya hasil ini dinegasikan atau dinotkan. Ini step keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Step kelima yang ini. Step kelima. Step ke-6 hasil ini dinegasikan atau dinotkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini hasil dari XOR ini. Step 8. Dan ini step terakhir. Nah, step terakhir ini adalah penjumlahan atau OR-nya hasil daripada ini misalkan ini step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ini adalah penjumlahan dari step 4, kemudian step 6, dan step 7.
ini yang pertama sebagai contoh, nanti kalian kerjakan di buku tugas nomor 2, 3, dan 4. Dan soal ini tipe soalnya nanti akan diujikan di UTS. Artinya kalau ini bisa, berarti UTS untuk soal tipe seperti ini adalah bisa. Oke, masih ada 4 menit. Ada yang ditanyakan? Untuk materi ini dikirim di grup nggak Pak? Ya, dikirim. Nanti materi ini saya kirim. Berikut nanti upload daripada diskusi malam ini. Jadi berupa video YouTube nanti saya akan upload. Ya, nanti kalian ada review. Untuk tugasnya itu deadline kapan tuh? Tugasnya nanti Untuk pembahasan aja. Tugasnya untuk dikerjakan di buku tugas saja. Jadi nggak usah dikumpulkan. Baik. Untuk kelas absensinya tetap nanti di ketua kelas ya. Nanti setelah selesai nanti kirim ke saya. Seperti biasa. Oke, Pak, siap. Ya. Sebentar saya buka. Minta dihidupin ini ya. Biar saya absen Zoom-nya ya. Ini kelas 2B. Pertemuan ketiga. Sebentar. Halaman pertama 1, 2, 3. Halaman 2. Ini dari Irki. Sebentar, Irki. Oke, cukup. Belum nggak ada pertanyaan, barangkali nanti kita sambung di WA Group. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.